Pastinya, kita semua harus memulai tindakan dengan niat baik. Selain dengan niat baik, juga perlu adanya prasangka baik. Perlu ada kepercayaan, kita perlu memberi kepercayaan. Kita memulai tindakan dengan niat baik dan sikap percaya bahwa semua bakal dijalankan dengan benar dan baik. Makanya nih, waktu Pak Jokowi memutuskan bahwa para menteri dan wali kota yang ikut ajang Pilpres tidak perlu mengundurkan diri karena ini adalah keputusan presiden, makanya Prof. Mahfud dengan niat baik dan prasangka baik, dia mengikuti arahan dari Presiden Jokowi tersebut. Dan Prof. Mahfud pun menaati keputusan Presiden Jokowi tersebut dengan sebaik-baiknya. Dia disiplin memisahkan perannya sebagai menteri dan cawapres. Semua fasilitas menteri tidak ada yang digunakan saat Prof. Mahfud kampanye. Tugas-tugas sebagai menteri pun tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat. Prof. Mahfud berupaya memberi tauladan bagaimana peran menteri dan kontestan Pilpres bisa dipisahkan dengan tegas. Dan Prof. Mahfud sudah dengan konsisten memberikan teladan tersebut. Tapinya kita melihat sendiri bagaimana kubu sebelah menjalankan keputusan presiden tadi. Bukan cuma sekali, tapi sudah berkali-kali kita mendapati menteri yang jadi kontestan Pilpres tersebut mencampur aduk perannya sebagai capres dan kedudukannya sebagai menteri. Dari soal ajudannya yang seorang TNI aktif ikut menjadi tim sukses, pakai baju tim sukses, hingga akun resmi Kementerian Pertahanan yang memajang hashtag kampanye 02. Sudah banyak pencampur adukan yang dilakukan. Dan yang lebih parahnya lagi adalah menteri-menteri lainnya yang melakukan kampanye terselubung dalam posisi mereka sebagai menteri. Tampak sudah tidak ada lagi etika yang dipegang. Nah, Makanya nih, melihat semua perilaku nir etika tersebut, melihat semua itu, Mas Ganjar pun menyarankan semua menteri dan wali kota yang ikut ajang Pilpres supaya mengundurkan diri daripada melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Mas Ganjar minta Eyang Prabowo dan Mas Gibran mundur dari jabatannya, termasuk juga Prof. Mahfud. Semua sebaiknya mundur dari jabatannya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Tolong dengarkan baik-baik semuanya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Buat mereka yang mempertanyakan mengapa Prof. Mahfud baru akan mundur dari jabatan menterinya sekarang ini, buat mereka yang gagal paham, ya mereka harus melihat lagi kejadian-kejadian sebelumnya yang sudah dibahas di bagian pertama tadi. Pada mulanya, semua ini berawal dari keputusan Pak Jokowi bahwa para menteri dan wali kota tidak perlu mundur. Mereka nggak perlu mundur dari jabatannya, walaupun maju di ajang Pilpres 2024. Keputusan Pak Jokowi ini sejak awal memang patut dipertanyakan. Tapi keputusan tersebut sudah dibuat dan kita harus mengikutinya dengan niat baik dan prasangka baik. Tapi, pada prakteknya kemudian, seiring semakin kerasnya pertarungan Pilpres kali ini, pelanggaran-pelanggaran pun dilakukan di sana-sini tanpa ada intervensi dan hukuman dari Bawaslu dan KPU. Semua tampak mandul menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata yang terjadi di depan mata. Makanya,
Makanya wajar kalau kemudian Prof. Mahfud dan Mas Ganjar bersepakat agar Prof. Mahfud mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Ini sebagai peringatan dan protes terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi, yang bahkan Presiden Jokowi sekalipun nggak sanggup buat menertibkannya. Dan karuan saja Pak Jokowi pun langsung menanggapi pernyataan mundurnya Prof. Mahfud. Disitulah Pak Jokowi, entah karena selip lidah atau memang sedang testing the water aja, disitulah Pak Jokowi muncul dengan pernyataan kalau jangankan menteri, seorang presiden pun boleh berpihak dan ikut kampanye. Dari pernyataan presiden ini, masalahnya jadi meluas ke posisi presiden yang memang kasat mata tidak netral. Sudah memberikan dukungan yang luar biasa buat anaknya yang jadi cawapres. Dari sini kita bisa menduga kalau Pak Jokowi memang berminat buat turun langsung berkampanye buat Eyang Prabowo dan Gibran, yang memang sudah tampak amat sempoyongan dalam kampanye ini, terutama di saat debat. Jadi soal Prof. Mahfud yang akan mundur dan Pak Jokowi yang malah bakal makin cawe-cawe, malah bakal ikutan kampanye, persoalannya mendasarnya adalah soal etika. Ini adalah persoalan etika. Ini persoalan siapa yang memegang etika dan siapa yang nir etika. Dan kalau dilihat lebih jauh lagi, pastinya kita semua harus memulai tindakan dengan niat baik. Selain dengan niat baik, juga perlu adanya prasangka baik. Perlu ada kepercayaan kita, perlu memberi kepercayaan kita memulai tindakan dengan niat baik dan sikap percaya bahwa semua bakal dijalankan dengan benar dan baik. Makanya, nih, waktu Pak Jokowi memutuskan bahwa para menteri dan wali kota yang ikut ajang Pilpres tidak perlu mengundurkan diri, karena ini adalah keputusan presiden. Makanya, Prof. Mahfud dengan niat baik dan prasangka baik, dia mengikuti arahan dari Presiden Jokowi tersebut. Sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran, sejak saat itu pun persoalan mendasarnya adalah etika. Persoalan mendasar para pemimpin dan politisi kita adalah soal etika. Presiden itu boleh lo kampanye. Presiden itu boleh lo memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berpolitik nggak boleh, menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.